Assalamualaikum teman-teman. Lanjut video semalam. Aku baru siap buka puasa. Sendirian aku buka puasa. Anakku yang paling kecil tidur. Lakiku ngapa? Narik becak. Biasalah kok lakiku narik becak tuh sering dapat pelanggannya tuh malam-malam. Ya kan, orang-orang pulang kerja. Terus kawan-kawan warkopnya pulang minta antar sama dia. Itulah dia. Laki aku sering memang dapat pelanggan itu banyak yang sering pulangnya itulah habis maghrib, habis isya, habis isya pula. Ya habis isya maksud aku ya kan. Habis isya. Kadang ada juga yang jam 9 malam pulang kerja. Kawan dia, yaudah naik becak dia lah ya kan. Ya udah. Biasanya aku kalau buka puasa berdua sama anakku yang lajang itu. Nah, ini hari ini lagi ada buka bersama sekolahnya. Pergilah dia. Sendirilah aku ya kan. Nah, aku ngomongin masalah bulan puasa ini itulah. Aduh, ada namanya baru-baru ini namanya cuti sekian namanya. Sahur mengganggu. Apa lah? Sahur mengganggu. Aku pribadi, walaupun mungkin aku termasuk orang yang sebenarnya malas sahur. Aku malas sahur sebenarnya. Karena kenapa? Ngantuk. Nah, habis harus makan, belum lagi makan itu pada ngantuk-ngantuk ya kan. Terus keseringan aku kalau sahur apalagi makannya yang agak pedes sedikit ya kan. Itu tak kenapa begitu sahur habis itu apa misal aku bawa tidur lagi ya kan. Bangunnya tuh sering gak enak badan aku, lemes gitu memang. Memang aku ya kan. Lemes ya kan. Makanya aku tergantung mood hati aku lah ya kan. Kalau dengar orang bangun di sahur aku bangun aku ya kan. Cuman kalau tergantung, kalau aku mood makan, kalau enggak udah minum air putih aja aku. Nah, karena memang gitu kalau tapi kayak mana kalau serba salah aku ya kan. Kalau aku lagi mood makan, aku tiba-tiba pengen makan pedas, ya gitu. Tenggorokan aku sering bermasalah jadinya ya kan. Kayak ada nyangkut di sini ya kan. Kayak seret gitu. Terus perutku pun kadang-kadang gak enak ya kan. Tapi kalau itulah kalau aku nggak mood ya udah minum air putih aja. Kalau minum air putih memang nggak berdampak sama aku. Tak kenapa kayak gitu, aku pun nggak ngerti juga ya. Cuman walaupun ibaratnya aku mut-mutan, sahur tuh kadang mau kadang tidak ya kan. Gak pernah tuh aku anggap sahur itu mengganggu. Balikkan lagi ke dirimu sendiri. Kalau kau nggak mau sahur ya udah, kau usah sahur. Kan sahur kan sunnah ya kan. Nggak dilakukan apa-apa tapi dilakukan lebih baik ya kan. Cuman ya balik lagi kayak kasus si Mbak Dwi Saset itu ya kan. Apain pula? Bilang-bilang ke sosial media sahur mengganggu. Kan buat marah aja kayak gitu ya. Sampai katanya sahur mengganggu jam tidur dia karena dia sama suaminya pengen tidur panjang mau berapa jam sampai ada komentar ya Allah kabulkanlah dia ingin tidur panjang. Malah ada yang kurang ajar yang bilang ya semoga tidurnya panjang dan nggak bangun-bangun lagi ya, jangan juga lah kayak gitu ya kan, mendoakan normatif. Cuman ya gimana ya gue bilangnya, orang dunia sosial media semakin gampang menjangkau, semakin gampang berkomunikasi, semakin gampang mempost foto, video. Kok orang kok makin banyak yang nggak berhati-hati, ya kan? Makin sesuka-suka hati dalam mengupload atau memposting sesuatu, nggak mikir ke depan dampaknya gimana. Kira-kira kalau aku ngomong gini menyinggung orang kah, menyinggung suku tertentu atau agama tertentu kah? Ngeri lah aku bilang, ya Allah Robi. Kadang lagi aku buka Facebook, aku benci kali kalau misalnya ada nih orang ngajak aku berkawan. Aku kalau ada orang mengajak berkawan gitu kan, mengirim pertemanan, aku iya kan aja, konfirmasi. Gak mau aku menyinggung perasaan orang. Cuman kadang-kadang inilah penyakitnya, suka lah muncul akun-akun itu yang kadang-kadang menyerempet ke agama-agama. Nih maaf cakap nih, sampai menghina satu agama. Misalnya aku muslim, yang akun ini aku nggak tahu entah orang muslim entah orang agama lain, tapi menghina agama tertentu. Aku walaupun muslim, tapi kalau akunnya itu berisi menghina agama lain yang bukan aku anut ya kan, aku pun nggak suka aku. Karena kenapa, kita kan tinggal di negara Indonesia dengan banyak agama ya kan, agama Islam, Kristen, Katolik ya kan, Buddha, Hindu, Konghucu, 6 yang diakui ya kan. Ya udah, saling toleransi aja ya kan. Ya kalau
kau terlalu mencintai agama, kau pengen Indonesia ini satu agama aja, baguslah kau buat negara sendiri, cari kau pulau sendiri. Gak usah buat akun itu untuk menghina agama. Aku kok udah kayak gitu, walaupun sebelumnya dia ngirim pertemanan, gak ada cerita sama aku. Kayak mak cakapnya waktu itu, ini mak cakap ya, aku bukan masuk menghina ya kan. Si akun ini bilangnya, aduh kayak mana bilangnya ya, takut aku. Pokoknya dia intinya bilang gini, Tuhan kok cuman pakai celana dalam. Nih mohon maaf ya, untuk agama yang mungkin merasa ucapan aku itu untuk agama kalian, tapi aku nggak menyinggung. Tapi itulah isi akunnya itu ya kan, isi akunnya itu gitu. Nggak ada cerita sama aku. Aku kasih komentar dia, aku bilang gini, mesti kali kau buat akun ini hanya untuk menjelekkan agama tertentu. Udah habis itu aku blokir. Aku benci kali ya, nggak suka aku. Aku blokir aja. Sering itu aku dapat pertemanan kayak gitu, minta berkawan, tapi isinya menjelekkan agama, menjelekkan suku lain. Ih ya Allah Robi, geram kali aku. Tuh, geram kali aku. Kadang dibilang lakiku, makanya jangan sembarangan menerima pertemanan orang kayak mana dia muncul. Dari notifikasi Facebook aku muncul si ini mengirim pertemanan, aku kan nggak tahu isinya apa dia kan, memang nggak mau cek dicek, malas sekali aku, nggak suka aku. Pokoknya itu udah aku terima, tapi begitu entah dia posting ya rasa aku nggak nyaman, aku ya nggak sesuai dengan pandangan hidup aku ya kan, aku blokir aja deh. Karena aku tunjukkan sama laki aku, tengok entah apa aja nih, agama ini dihina, ya Allah Robi. Merepet itu, makanya sembarangan kirim menerima pertemanan orang, ya mana tahu ya kan. Gara-gara itu berdebat sama laki aku, udah nggak usah di komentar itu, blokir aja udah, kata laki aku. Tapi kadang-kadang aku nggak tahan, komentar aja, aku marah aja ya kan. Ya, kenapa harus kali? Apa untuk mengejar FYP itu ya? Kan itu sering sebut orang ya kan, hanya supaya viral. Kalaupun nggak viral, setidaknya banyak dilirik orang akunnya, menaikkan viewers, bergajilah dari situ ya kan. Tapi kalau aku pribadi, kalau dia melakukan hal itu terus bergaji, nggak berkah itu. Dan cara menghina agama orang lain, buat apa? Ya bagus-bagus saja lah. Balik lagi ke sahur. Tak lama ceritanya kan. Kalau menurut aku ya, walaupun aku orangnya mut-mutan, bentar mau sahur, bentar tidak, tapi disitulah letak indahnya. Kalau menurut aku ya kan, dimana di saat kita lagi tidur, kita harus bangun, karena menurut aku kita susah bangun itu termasuk rayon setan. Kok aku pribadi bilang ya kan, rayon setan itu ya. Rayon setan, disitulah kayak mana kita melawan si setan ini, untuk memelekkan mata kita, melaksanakan sunnah Rasul ya kan, untuk sahur sebelum melaksanakan ibadah puasa. Indah, kok aku bilang indah. Makanya kaget aku nengok si kawan ini ya kan, bilang sahur mengganggu, ya Allah Robi. Kalau kau malas sahur, setidaknya ini dibilang Mbak Dian Bara itu, YouTuber itu, aku nonton videonya, waktu dia bilang dia termasuk orang juga yang ini, kalau makan pas sahur itu perutnya nggak enak kata dia. Jadi keseringan dia, tapi tetap bangun dia sama lakinya yang Bang Daniel itu, orang Inggris itu kan. Ya laki bini tetap bangun, tapi cuma minum air putih. Dua-duanya sama penyakitnya, hampir mirip sama aku ya kan. Kalau sahur makan yang berat-berat kayak gitu ya kan, sering gak enak perutnya di pagi hari. Tapi nggak pernah terlontar dari mulut laki bini ini ya kan, Mbak Dian sama suaminya nih, kalau sahur tuh mengganggu. Enggak, tetap bangun tapi minum air putih aja. Apa yang hidup laki aku ya kan. Tapi aku kalau kata laki aku, makanlah, nanti kosong kali perutnya. Ya udah, makan aku jadinya. Walaupun paginya bangun perut aku gak enak, udah tahankan aja lah kan. Situlah nikmatnya awak berpuasa ya kan, menahan godaan, menahan lemes badan. Situlah indahnya, tahan gak kita. Apalagi di Medan akhir-akhir ini, ya Allah cuacanya panasnya nyeletak minta ampun, sampai pening kepalaku ya. Aku gitu kok, udah udara panas sekali, apalagi matahari teriknya ini, di sini aku sakit kali, ubun-ubun aku sakit kali. Nah, balik lagi ke masalah Mbak Judis gini, ya udah sama lah kayak Mbak Dwi itu ya kan. Untuk kita hati-hati, gak usah semua yang ada di otak kepala kita nih, di hati kita nih, diungkapkan semua keluar supaya orang semua tahu. Gak usah, pilih-pilih lah, supaya nggak jadi senjata makan Tuhan ya kan, nggak blunder ke diri kita sendiri. Kayak gini kena mental kalian kan.
Jadi hati-hati aja lah ya untuk kita semua. Semoga nggak ada lagi lah yang kayak dua orang ini suka buat ucapan yang aneh-aneh yang bikin marah semua orang. Udah lah ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.